Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Veroninda. Hari ini saya akan membahas mengenai manajemen kontrak konstruksi. Fokus saya tidak hanya pada aspek hukumnya saja, tetapi juga bagaimana teori dan implementasi strategisnya dapat memengaruhi keberhasilan sebuah proyek. Tujuan pembelajaran ada 5 poin utama yang ingin saya capai hari ini. Saya akan memulainya dari sejarah kontrak, lalu masuk ke regulasi di Indonesia, terus memahami teori manajemen risiko, mengenal standar internasional seperti FIDIC, hingga cara menangani sengketa konstruksi jika memang terjadi. Secara hukum, kontrak bukan sekedar tumpukan kertas. Ini adalah kumpulan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban kita. Berdasarkan pasal 1338 KUH per UHP, kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, ini adalah instrumen pelindung kita jika terjadi kelalaian atau prestasi di lapangan. Lalu apa itu manajemen kontrak? Ini adalah proses yang sistematis, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Intinya ada tiga: memitigasi risiko, hambatan minimal, menjaga efisiensi agar biaya tidak bengkak, dan memastikan proyek selesai sesuai spesifikasi waktu. Jika kita tarik jauh ke belakang, kontrak sudah ada sejak zaman kuno. Pembangunan piramida dulu memang masih lisan dan bersifat otoritas dari penguasa ke pekerja. Meski begitu, catatan awal tentang pembayaran upah sudah ditemukan dalam prasasti Mesir dan Romawi. Masuk ke abad pertengahan, sistemnya mulai berkembang lewat guild atau serikat pekerja. Di era ini, kontrak mulai ditulis secara sederhana, khususnya untuk tukang batu dan arsitek, guna mengatur standar, upah, dan kualitas pekerja. Revolusi industri menjadi titik balik kebutuhan infrastruktur besar seperti kereta api, menuntut regulasi yang lebih formal. Inggris memperkenalkan konsep desain bid build, dan disinilah lahir asosiasi seperti IC dan AIA yang membidani standar kontrak formal. Sekarang kita di era digital, semuanya sudah berbasis cloud dan transparan lewat e-procurement. Bahkan ada teknologi BIM atau Building Information Modeling yang menyatukan data teknis dengan aspek hukum, sehingga potensi konflik bisa dideteksi lebih awal. Secara teoritis, kontrak harus memenuhi legalitas pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak menciptakan hubungan hukum yang setara di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Peter Drucker pernah menekankan bahwa risiko yang tidak dikelola akan menjadi biaya tambahan. Maka setiap kontrak harus membagi risiko secara eksplisit kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, didukung oleh klausul ganti rugi dan asuransi. Dari kacamata manajemen proyek, kontrak adalah alat kontrol. Kita mengintegrasikan lingkup kerja, waktu, dan biaya. Penggunaan KPI atau Key Performance Indicator dan audit rutin sangat penting agar kita tahu apakah proyek masih berada di jalur yang benar. Ada juga teori agensi yang melihat hubungan antara pemilik proyek dan kontraktor. Tujuannya untuk mencegah penyimpangan atau moral hazard melalui pengawasan yang ketat, namun tetap efisien secara administrasi. Di Indonesia, kitab suci kita adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini sangat menekankan keseimbangan hak dan kewajiban.
serta mewajibkan sertifikasi bagi seluruh tenaga kerja konstruksi. Aturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Perundangan Nomor 22 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan besarnya adalah penyederhanaan izin seperti IMB yang kini menjadi PBG, serta penggunaan sistem elektronik untuk meningkatkan transparansi. Untuk proyek besar atau pendanaan luar negeri, biasanya mengacu pada standar internasional. Yang paling populer adalah FIDIC, tapi ada juga AIA dari Amerika dan GCT dari Inggris yang sering digunakan sebagai referensi. Kita bahas jenis kontrak. Pertama, lamsam. Nilainya tetap dan risiko kenaikan harga material dan ada di tangan kontraktor. Ini sangat cocok kalau desain proyek sudah final dan detail sejak awal. Berbeda dengan lamsam, dalam kontrak unit price, fokus kita adalah pada harga persatuan pekerjaan. Pembayaran akhir akan didasarkan pada volume aktual yang dikerjakan di lapangan, yang diukur bersama. Jika kontrak ini sangat fleksibel dan sering kita gunakan untuk proyek yang volume pekerjaannya sulit, diprediksi secara pasti di awal, seperti pekerjaan galian atau fondasi. Model ini didasarkan pada transparansi total. Pemilik proyek atau owner bertanggung jawab membayar seluruh. Eh, dalam dunia konstruksi, memilih model kontrak yang tepat sangat menentukan bagaimana risiko dan biaya dikelola. Untuk yang pertama yaitu cost, cost plus fee atau biaya plus jasa. Model ini didasarkan pada transparansi total. Pemilik proyek bertanggung jawab membayar seluruh biaya konstruksi yang dikeluarkan di lapangan, kemudian ditambah dengan fee atau jasa untuk kontraktor. Untuk poin pertamanya, kapan sebaiknya digunakan model ini? Sangat ideal jika desain proyek belum sepenuhnya matang atau masih dalam tahap pengembangan. Keunggulannya yaitu memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemilik untuk melakukan perubahan di tengah jalan tanpa harus melakukan negosiasi ulang yang rumit. Untuk yang kedua yaitu EPC atau turnkey atau rancang bangun. Sesuai namanya, turnkey berarti pemilik cukup atau memutar kunci. Saat proyek selesai dalam model ini, kontraktor memegang kendali penuh mulai dari tahap perencanaan, pengadaan material, hingga pembangunan fisik konstruksi. Tujuan akhir dari EPC yaitu kontraktor bertanggung jawab penuh memastikan proyek siap dioperasikan sesuai standar yang disepakati di awal. Keunggulannya yaitu pemilik proyek tidak perlu terlibat terlalu dalam pada detail teknis harian karena risiko pelaksanaan sebagian besar berada di tangan kontraktor. Jadi ringkasannya jika Anda mengutamakan fleksibilitas desain, cost plus fee adalah pilihan. Namun jika Anda menginginkan kepastian hasil, jadi dengan manajemen satu pintu, EPC atau turnkey jauh lebih efisien. Lanjut ke biotik. Selain model kontrak konvensional, terdapat skema yang sering digunakan untuk proyek skala besar, yaitu BOT. Model ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang fokus pada pembiayaan infrastruktur publik. Secara sederhana, proses BOT dibagi menjadi tiga tahap utama. Yang pertama, build atau membangun. Pihak swasta bertanggung jawab mendanai dan membangun aset infrastruktur dari nol. Lalu yang kedua, operate atau mengoperasikan. Setelah selesai, pihak swasta berhak mengoperasikan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu, yang biasa disebut masa konsensi. Selama masa ini, mereka mengelola aset untuk mendapatkan pengembalian modal. Lalu yang ketiga, transfer atau menyerahkan. Begitu masa konsensi berakhir, aset tersebut diserahkan kembali sepenuhnya kepada pemerintah. Untuk contohnya yaitu skema ini sangat umum
ditemukan pada proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga pembangkit listrik. Melalui BOT, pemerintah tetap bisa menyediakan fasilitas publik berkualitas tanpa harus membebani anggaran negara atau APBN secara langsung di awal proyek. Lanjut mengenai standar kontrak internasional FIDIC. Dalam skala internasional, kontrak konstruksi biasanya mengacu pada standar FIDIC. Standar ini menggunakan kode warna buku untuk membedakan tanggung jawab antara pemilik proyek dan kontraktor. Berdasarkan gambar yang eh, berdasarkan judulnya, untuk yang pertama yaitu Red Book atau kontrak konstruksi. Ini adalah model yang paling tradisional pada Red Book. Tanggung jawab desain sepenuhnya berada di tangan pemilik proyek. Jadi untuk poin pertamanya yaitu tugas kontraktor hanya fokus pada membangun visi proyek sesuai dengan desain yang sudah diberikan. Untuk poin kedua yaitu kat- karakteristik karakteristiknya yaitu risiko desain ada pada pemilik. Sehingga jika ada kesalahan desain di tengah jalan, menjadi tanggung jawab pemilik proyek. Lalu yang kedua, Yellow Book. Model ini memberikan tanggung jawab lebih besar kepada kontraktor dalam hal teknis. Misal, yang pertama, kontraktor bertanggung jawab atas desain sekaligus konstruksi untuk fasilitas atau pabrik. Untuk yang kedua, sering digunakan untuk proyek pekerjaan elektrikal atau mekanikal, di mana kontraktor memiliki keahlian khusus untuk merancang sistem tersebut. Lalu yang ketiga, Silver Book. Untuk ini adalah tingkat tanggung jawab yang tertinggi bagi kontraktor, yang sejalan dengan konsep EPC yang kita bahas sebelumnya. Tugas kontraktor memikul resiko penuh untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Untuk karakteristiknya, pemilik proyek mendapatkan kepastian harga dan waktu yang lebih tinggi, namun biasanya biaya kontraknya lebih mahal karena kontraktor menanggung risiko ketidakpastian yang lebih besar. Kesimpulannya, mulai dari mulai dari oh, oh enggak, lanjut ke Fidik Green Book dan Fidik Pink. Dalam manajemen kontrak internasional, lanjut mengenai Fidik Green Book dan Pink Book. Untuk yang Green Book, sesuai namanya, Green Book dirancang sebagai bentuk kontrak yang lebih ringkas. Standar ini paling cocok digunakan untuk proyek-proyek dengan nilai kapital yang relatif kecil atau durasi pekerjaan yang singkat. Karena sifatnya yang sederhana, Green Book membantu meminimalkan kerumitan administrasi tanpa mengabaikan aspek legalitas dasar dalam kontrak kerja. Untuk yang Pink Book, berbeda dengan Green Book, Pink Book memiliki fokus yang lebih luas dan spesifik. Pada pendanaan internasional, kontrak ini merupakan hasil harmonisasi dengan Bank Pembangunan Multilateral atau MDB. Beberapa poin utama dari Pink Book meliputi yang pertama standar ketat mencakup regulasi, keselamatan sosial, dan perlindungan lingkungan yang jauh lebih ketat dibandingkan standar lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan secara berkelanjutan. Untuk yang kedua, implementasi strategis. Pink Book sangat penting, sangat sangat sering digunakan pada proyek-proyek infrastruktur strategis, terutama di negara-negara berkembang yang mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan internasional. Secara keseluruhan, pemilihan antara green atau pink book sangat bergantung pada kompleksitas proyek, sumber pendanaan, dan tanggung jawab sosial lingkungan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Lanjut ke pihak dalam proyek. Keberhasilan sebuah proyek konstruksi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, memiliki peran dan tanggung jawab spesifik.
Berikut adalah elemen-elemen kunci dalam struktur proyek. Yang pertama yaitu pemilik. Berperan sebagai inisiator yang bertanggung jawab dalam penyediaan lahan, pengurusan perizinan utama, serta penyiapan anggaran biaya yang diperlukan agar proyek dapat berjalan. Yang kedua, kontraktor. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pembangunan fisik di lapangan. Kerjaan kontraktor harus dipastikan sesuai dengan standar teknis yang disepakati di dalam kontrak. Lalu yang ketiga, konsultan. Memiliki peran ganda yang krusial sebagai perencana, mereka bertanggung jawab atas desain proyek, dan sebagai pengawas. Mereka bertugas menjaga kualitas pekerjaan agar tetap memenuhi standar. Lalu yang keempat, pemerintah. Bertindak sebagai regulator dalam skala yang lebih luas. Fungsi utamanya adalah mengawasi kepatuhan hukum dan memastikan seluruh aspek perizinan proyek telah terpenuhi dengan aturan yang berlaku. Lanjut, perbedaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Dalam ekosistem proyek, sangat penting untuk membedakan antara eksekusi fisik dan layanan profesional, karena keduanya memiliki karakteristik dan metode penilaian yang berbeda. Pekerjaan konstruksi, fokus utamanya adalah pada pembangunan fisik infrastruktur, seperti gedung, jalan, atau jembatan. Di sini, hasil yang diharapkan adalah wujud fisik yang nyata sesuai spesifikasi teknis. Untuk jasa konsultasi berbeda dengan konstruksi. Konsultasi merupakan layanan profesional yang bersifat intelektual. Lingkupnya mencakup pembuatan studi kelayakan, perancangan desain, hingga manajemen proyek secara keseluruhan. Lalu ketiga yaitu metode penilaiannya. Terdapat perbedaan mendasar dalam cara kita menilai kedua bidang ini. Pada pekerjaan konstruksi, aspek harga seringkali menjadi faktor dominan. Sedangkan pada jasa konsultasi, kualitas teknis dan keahlian tenaga ahli menjadi parameter penilaian yang jauh lebih krusial dibandingkan sekedar harga. Lalu untuk aspek kontrak, meskipun keduanya saling mendukung, untuk kesuksesan proyek, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi harus diatur dalam kontrak yang terpisah. Hal ini dilakukan agar tanggung jawab masing-masing pihak menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Lalu memahami, lanjut memahami metode pemilihan penyedia jasa. Dalam pengadaan barang atau jasa, menentukan cara memilih vendor yang tepat adalah langkah yang krusial. Secara garis besar, ada tiga metode utama yang sering digunakan untuk memastikan prosesnya berjalan transparan dan efektif. Yang pertama yaitu tender umum. Ini adalah metode yang paling terbuka. Sesuai namanya, tender umum merupakan kompetisi yang bisa diikuti oleh semua penyedia jasa. Asalkan mereka memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan penawaran terbaik dengan jangkauan peserta seluas mungkin. Lalu yang kedua, seleksi langsung. Sedikit berbeda dengan tender umum, seleksi langsung biasanya diterapkan untuk jenis pekerjaan dengan nilai proyek tertentu, atau ketika jumlah penyedia jasanya memang terbatas di pasar. Meskipun skalanya lebih kecil, proses ini tetap mengedepankan kualitas dan kecocokan penyedia dengan kebutuhan proyek. Untuk yang ketiga yaitu penunjukan langsung. Metode ini bersifat pengecualian. Penunjukan langsung hanya dilakukan dalam situasi khusus, seperti kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat, tahu jika penyedia jasa tersebut memiliki hak eksklusif seperti paten atau lisensi tunggal yang tidak dimiliki pihak lain. Lanjut ke tahapan persiapan kontrak. Setelah menentukan penyedia jasa yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyusun landasan kerja sama yang kuat melalui persiapan kontrak. Tahap ini sangat menentukan agar proyek berjalan lancar tanpa kendala administratif maupun legal di kemudian hari.
Berikut adalah poin-poin utama dalam persiapan kontrak. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan rincian teknis. Langkah awal adalah memastikan seluruh kebutuhan proyek dan detail teknis pekerjaan sudah terdefinisi dengan jelas agar tidak ada perbedaan interpretasi di lapangan. Lalu yang kedua, penetapan masa pelaksanaan dan skema pembayaran. Di sini kita menentukan jadwal pengerjaan atau deadline, serta mengatur bagaimana skema pembayaran prestasi akan dilakukan berdasarkan progres yang dicapai. Lalu yang ketiga, negosiasi syarat dan ketentuan hukum. Sebelum kontrak ditandatangani, dilakukan diskusi mendalam mengenai aspek legal untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara adil. Untuk yang keempat, penyusunan draft dokumen untuk memitigasi risiko. Terakhir, semua poin di atas dituangkan ke dalam draft dokumen kontrak yang dirancang khusus untuk mengantisipasi potensi risiko baik dari sisi teknis maupun hukum. Lanjut, mengenal dokumen kontrak utama. Setelah tahap persiapan selesai, seluruh kesepakatan dituangkan ke dalam dokumen kontrak resmi. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi pegangan legal dan teknis selama proyek berlangsung agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Berikut adalah 4 komponen utama dalam dokumen kontrak. Yang pertama, surat perjanjian atau SPK. Ini adalah inti dari seluruh kesepakatan. SPK merupakan dokumen tertulis yang mengikat secara hukum antara pihak pemberi kerja dan penyedia jasa. Lalu ada yang kedua ada BOQ, BOQ atau Bill of Quantity. Dokumen ini berisi rincian mendetail mengenai volume pekerjaan dan harga satuan. BOQ berfungsi sebagai acuan utama dalam perhitungan biaya dan pembayaran proyek. Lalu yang ketiga yaitu spesifikasi teknis. Untuk menjamin hasil pekerjaan, dokumen ini menetapkan standar kualitas material yang digunakan, serta prosedur dan atau standar pengerjaan yang harus diikuti. Lalu poin keempat, syarat umum dan khusus. Bagian ini menyusun landasan legal dan administratif dalam pelaksanaan proyek. Di dalamnya diatur diatur aturan main yang lebih mendalam mengenai hak kewajiban serta prosedur administratif lainnya. Lanjut ke gambar kerja dan jadwal. Dalam proyek pembangunan, gambar kerja dan jadwal bukan sekedar pelengkap dokumen. Gambar kerja memberikan kejelasan visual mengenai dimensi bangunan agar tidak terjadi kesalahan struktur. Di sisi lain, kurva S membantu tim memantau apakah proyek berjalan sesuai timeline atau mengalami kelambatan. Dengan menjaga kesesuaian antara apa yang dikerjakan di lapangan dan apa yang tertulis di administrasi, kita dapat memastikan kelancaran operasional termasuk dalam hal validasi tagihan bulanan yang diajukan. Lanjut ke bank garansi dan asuransi. Dalam pengelolaan proyek, aspek perlindungan finansial dan risiko kerja diatur melalui instrumen bank garansi dan asuransi. Terdapat 4 komponen utama yang menjadi standar keamanan kita. Yang pertama, jaminan pelaksanaan berfungsi sebagai perlindungan perlindungan bagi pemilik proyek apabila kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan. Untuk yang kedua yaitu jaminan uang muka, memastikan bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh pemilik proyek dapat dikembalikan jika terjadi kendala pada komitmen awal. Lalu yang ketiga, jaminan pemeliharaan, memberikan kepastian adanya perbaikan kerusakan yang mungkin muncul setelah proyek selesai atau setelah serah terima pertama. Lalu yang keempat, asuransi car atau kontraktor kontraktor all risk, melindungi proyek dari risiko kecelakaan kerja dan kerusakan fisik yang terjadi di lokasi selama masa konstruksi.
Lanjut ke manajemen perubahan. Dalam dinamika proyek konstruksi, perubahan seringkali tidak terhindarkan. Oleh karena itu, kita menerapkan sistem manajemen perubahan yang terstruktur untuk menjaga akuntabilitas. Yang pertama yaitu varia, variation order. Setiap perubahan pada desain atau spesifikasi harus diawali dengan instruksi yang tertulis yang jelas. Lalu yang kedua, addendum kontrak. Jika perubahan tersebut berdampak pada nilai kontrak atau durasi kerja, maka akan dituangkan dalam dokumen hukum berupa addendum. Lalu yang ketiga, kajian dan persetujuan. Kita memastikan bahwa setiap perubahan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasari oleh kajian teknis yang matang dan persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Untuk yang keempat, memitigasi risiko. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait klaim biaya tambahan di akhir masa proyek nanti. Lanjut, memahami masa pemeliharaan dalam konstruksi. Dalam setiap proyek pembangunan, ada tahapan krusial yang menjamin kualitas hasil akhir sebelum proyek benar-benar dianggap selesai secara hukum dan finansial. Tahap ini dikenal sebagai masa pemeliharaan yang melibatkan dua proses serah terima utama, yaitu PHO dan FHO. Pertama, PHO atau Provisional Handover. Setelah pekerjaan fisik di lapangan mencapai bobot 100%, dilakukan serah terima pertama atau PHO. Pada titik ini, bangunan mungkin terlihat sudah jadi, namun belum sepenuhnya lepas dari tanggung jawab kontraktor. PHO menandai dimulainya masa tunggu di mana performa bangunan akan diuji. Dua, kewajiban perbaikan defek. Selama masa pemeliharaan berlangsung, kontraktor memiliki kewajiban penuh untuk perbaiki setiap kerusakan atau kekurangan yang ditemukan. Seperti yang terlihat pada gambar, inspeksi mendetail dilakukan untuk memastikan setiap sudut bangunan memenuhi standar kualitas yang disepakati. Lalu yang ketiga, FHO atau Final Handover. Jika masa pemeliharaan telah berakhir dan semua kerusakan telah diperbaiki dengan baik, maka dilakukan serah terima akhir atau FHO. Ini adalah tanda bahwa seluruh kewajiban kontrak telah terpenuhi secara tuntas. Untuk yang keempat yaitu pengembalian retensi. Secara finansial, FHO menjadi syarat mutlak bagi kontraktor untuk mencairkan jaminan pemeliharaan atau uang retensi. Dana yang sebelumnya ditahan oleh pemilik proyek sebagai jaminan kualitas, barulah akan dikembalikan sepenuhnya setelah proses FHO selesai. Lanjut ke pentingnya identifikasi risiko dalam proyek. Dalam menjalankan sebuah proyek, manajemen risiko bukan sekedar langkah tambahan, melainkan fondasi untuk memastikan keberhasilan operasional dan finansial. Proses identifikasi risiko dilakukan untuk memetakan tantangan yang mungkin muncul agar tim bisa bersiap lebih awal. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam identifikasi risiko. Yang pertama, deteksi dini sejak tahap tender. Proses ini dimulai dengan mengenali potensi bahaya yang dari sisi keuangan, teknis hingga aspek hukum, bahkan sebelum proyek dimulai atau sejak tahap tender. Yang kedua, analisis dampak yang terukur. Setiap risiko yang teridentifikasi perlu dianalisis dampaknya terhadap dua variabel utama proyek, yaitu biaya dan jadwal pelaksanaan. Lalu yang ketiga, penerapan strategi respon. Setelah risiko dipahami, tim harus menentukan strategi respon yang tepat. Apakah dengan cara menghindari risiko, mengurangi dampaknya, mengalihkan risiko kepada pihak lain, atau menerima risiko tersebut dengan cadangan rencana tertentu.
Lalu untuk poin keempat, prioritas pada keselamatan ketiga. Selain risiko materi manajerial, audit keselamatan konstruksi atau K3 menjadi poin krusial untuk menekan risiko kecelakaan kerja di lapangan, guna menjamin keamanan seluruh personel yang terlibat. Lanjut ke prinsip manajemen risiko atau ISO 3031000. Dalam mengelola risiko, kita mengacu pada standar ISO. Pengelolaan risiko harus dilakukan secara sistematis, berintegrasi dengan pengambilan keputusan, dan bersifat dinamis mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Lanjut ke penyelesaian non-litigasi. Jika terjadi perselisihan, kita selalu mengupayakan jalur non-litigasi terlebih dahulu, melalui negosiasi atau melalui mediasi untuk mencari solusi mufakat. Jalur lainnya adalah arbitrase melalui Bani, yang keputusannya bersifat final dan mengikat serta lebih menjaga kerahasiaan hubungan bisnis. Lanjut jalur litigasi atau pengadilan. Jalur terakhir adalah pengadilan, namun jalur ini sangat tidak disarankan kecuali benar-benar terpaksa. Selain selain prosesnya publik dan memakan waktu lama, jalur hukum biasanya akan merusak hubungan kemitraan jangka panjang dan memakan biaya yang sangat besar. Kesimpulannya, dari diskusi dari diskusi kita kali ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah proyek sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola kontraknya. Tidak hanya soal teknis, kita juga harus berjalan di koridor hukum yang tepat dan mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan standar global. Selain itu, pembagian risiko yang bijak adalah kunci agar semua pihak terhindar dari konflik dan kerugian finansial yang tidak perlu. Kedepannya, kita mari kita sambut era digital dengan memanfaatkan teknologi seperti BIM dan sistem e-procurement untuk memastikan transparansi dan efisiensi yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa manajemen kontrak bukan sekedar tentang memenangkan argumen di atas kertas atau mencari siapa yang salah. Salah saat terjadi kendala. Manajemen kontrak yang sukses adalah tentang kepercayaan dan kolaborasi. Kontrak yang baik memberikan kepastian hukum bagi owner, panduan pelaksanaan bagi kontraktor, dan standar kualitas bagi konsultan. Keti- Ketika ketiga elemen ini menjadi selaras atau didukung oleh administrasi yang tertib dan mitigasi risiko yang matang, maka proyek bukan hanya akan selesai tepat waktu dan tepat biaya, tetapi juga memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan. Dunia konstruksi akan terus berkembang dengan teknologi digital dan regulasi baru, namun prinsip dasarnya tetap sama. Kejujuran dalam berjanji dan tanggung jawab dalam memenuhi prestasi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk mengelola proyek-proyek masa depan dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih profesional. Sekian, terima kasih.